Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibana wa nabiyyana wa sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wa qala aidan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Wa qala aidan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu al-Muslim. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Ini adalah pertemuan yang kedua di mata kuliah pengembangan desain penilaian dan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam atau PAI. Ya, hari ini topiknya di pertemuan yang kedua masuk ke CPMK 1.1 yaitu filosofi penilaian dalam Islam. Ya, kita akan belajar bersama bagaimana sebenarnya dasar-dasar dari penilaian dalam Islam, baik itu pembelajaran ya ataupun secara umum menilai dan juga mengevaluasi ya proses ataupun pembelajaran ya khususnya nanti pendidikan agama Islam. Baik, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat kedua, kemudian Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 serta surat Al-Baqarah ayat 286. Saya rasa ini Ustadz sekalian sudah pada hafal ini ya. Al-Muluk, kemudian Al-Zalzalah dan juga akhir dari surat Al-Baqarah ya. Yang intinya kalau surat Al-Muluk bicara tentang bagaimana ya sesungguhnya kematian, kehidupan itu adalah salah satu dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat siapa sebenarnya ahsanu amala ya. Kemudian dalam surat Al-Zalzalah ya, surat Al-Zalzalah intinya adalah bagaimana sebuah kebaikan ya walaupun itu seberat biji zarrah ya seberat biji sawi itu akan mendapatkan juga apa balasannya. Demikian juga yang tidak baik ya kejahatan itu juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Maknanya bahwa dalam proses pembelajaran tentu saja ada penilaian yang penilaian itu akan dilihat secara detail ya. Jadi bukan hanya dari sisi misalnya kognitifnya saja ya intelektualnya saja tetapi juga dari sisi yang lainnya ya termasuk juga di perkuliahan ini ya kehadiran ya terima kasih di sini nih ada Pak Panut, Pak Saiful Anwar, Bu Juliantika, kemudian ada Pak Ilham ya yang sudah hadir pada pertemuan kali ini dan juga ada Ibu Siti Nurjanah ya dan yang lainnya insya Allah nanti menyusul ya. Kemudian juga terkait juga dengan penilaian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 286, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Laha ma kasabat wa alaiha
maktasabat. Ya, ia akan mendapatkan pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Di sini berarti ada teori tentang reward and punishment. Ya, ada balasan, ganjaran, pahala yang baik dan juga ada azab, ada siksa, ada hukuman bagi yang melanggarnya. Kemudian ya dari hadis Nabi SAW ini juga sering saya yakin sama sudah hafal hadis tentang niat ya. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Nah, nanti kita akan eksplor antara hadis, ayat, dan berbagai pendapat para ulama terkait dengan bagaimana sebenarnya penilaian di dalam Islam. Ya, demikian juga dalam penilaian itu kan harus objektif dan nanti ada istilah juga autentik ya, di mana innallaha la yanzuru ila suwarikum, ya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat pada bentuk rupa ya dan juga amwalikum dan juga harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati dan amalannya. Nah, ini kaitan dengan hati dan juga kaitan dengan amal. Nanti kita akan eksplor pendapat dari Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Al-Ihya terkait dengan bagaimana penilaian juga melibatkan tentang hati gitu ya. Bagaimana caranya kita akan bahas, kita akan pelajari bersama pada pertemuan kali ini dan pertemuan-pertemuan yang akan datang. Baik, teman-teman semuanya, ya ketika kita bicara tentang desain penilaian dan juga evaluasi pembelajaran, ya kita awali terutama dari perspektif Islam ya, kita awali dengan keyakinan bahwasanya Islam itu adalah din paripurna. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Ya, maknanya Islam itu sudah din ya yang paripurna yang lengkap. Nah, lengkapnya apa? Lengkapnya salah satunya adalah mengatur tentang pendidikan Islam atau yang biasa disebut dengan tarbiyah al-islamiyah. Ini boleh dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-31 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Itu ada kata-kata allama, ada proses pembelajaran. Ya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semuanya. Nah, dari situ ya. Kemudian terkait dengan tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam tentu saja kan di sana ada tujuan, ada kurikulum, ya ada pendekatan, ada metode, ada media, ya sampai kepada evaluasi pembelajaran atau mulai dari sistem penilaian dan evaluasi pembelajaran atau secara umum kita boleh menyebutnya dengan evaluasi pendidikan. Nah, prodi kita adalah prodi atau program studi pendidikan agama Islam yang secara spesifik itu adalah mata pelajaran di sekolah ya yaitu PAI dan juga madrasah ya, pondok pesantren dan lembaga pendidikan Islam lainnya. Itu adalah mata pelajaran PAI ya sehingga mata kuliah ini akan membahas tentang bagaimana sebenarnya rancangan desain penilaian ya dan juga evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam. Bagaimana deskripsi ringkasnya, kemudian bagaimana pengembangannya, inovasi-inovasi yang akan kita bahas bersama pada pertemuan-pertemuan di mata kuliah ini. Baik, Ibu Bapak sekalian, teman-teman semuanya, ketika kita bicara tentang penilaian tentu saja, ya tadi ayat itu sudah saya bacakan, bagaimana sebenarnya filosofi dari penilaian dalam Islam. Ya, kalau kita bicara tentang filosofi itu kan maksudnya adalah pemikiran mendasar tentang penilaian di dalam Islam. Tentu saja tadi ya merujuk kepada Al-Quran, di mana tadi sudah saya jelaskan di awal juga bahwasanya dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua ya jelas sekali bahwasanya hidup itu adalah sebagai ujian. Ya, jadi hidup itu adalah ujian, kehidupan dan kematian itu adalah ujian, sehingga manusia diciptakan untuk diuji sehingga amal dan kualitas perilakunya itu akan terlihat ya. Nah, di sini kita pahami bahwa dengan dijadikannya kehidupan dan kematian itu sebagai ujian, maka penilaian sebagai refleksi sunatullah ya. Maknanya berarti untuk menilai seseorang itu ya bukan diam-diam, bahkan nanti dalam
ayat yang lain juga dikatakan jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu dengan sia-sia, tidak dengan sia-sia gitu ya. Artinya pasti akan diuji ya bil khairi wasyarri ya dengan kebaikan dengan keburukan. Nah, dari sini kemudian evaluasi sebagai ujian moral dan kinerja. Jadi nanti dilihat seperti apa nih sebenarnya kalau dalam proses pembelajaran. Kalau di Al-Mulk ini secara umum bahwa kehidupan kita ini yaitu juga akan diuji ya banyak ujiannya kan ya mulai dari mungkin wanaksim minal amwal wal anfus wal samarot gitu ya. Mungkin dengan kekurangan dari sisi harta ya kemudian juga mungkin kekurangan bahan makanan ya dan lain sebagainya ya buah-buahan dan sebagainya itu adalah bagian dari ujian ya. Kemudian yang kedua prinsipnya adalah bahwa setiap perbuatan sekecil apapun itu akan terlihat dan mendapatkan balasan. Ini menekankan kepada akuntabilitas tindakan ya. Jadi mau besar mau kecil ya tetap saja akan dinilai akan diberikan balasannya. Nah, relevansinya kaitannya adalah dengan penilaian harus menghargai amal nyata. Ya, jadi bukan sekadar hafalan. Nah, nanti kalau hafalan berarti ya memang fokus kepada hafalannya. Ya, hafalannya. Tapi kan juga hafalan, misalnya hafal Al-Quran kan bukan hanya hafalannya saja, tapi proses kesungguhan dia untuk menghafal itu juga mestinya dinilai. Nah, seperti itu. Itu nanti masuk ke dalam sistem penilaian yang holistik, yang komprehensif gitu ya. Sama lah seperti kuliah kita ini ya. Kalau kuliah di mata kuliah ini misalnya saya mengambil nilainya itu hanya dari UTS atau hanya dari UAS atau hanya dari tugas ya sayang sekali yang hadir rajin, yang aktif gitu ya. Nah, makanya penilai itu harus dari dari berbagai sisinya. Ya, kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah Subhanahu wa taala itu tidak membebani jiwa di luar kemampuannya. Ini implikasi praktisnya adalah desain assessment ya jadi rancangan untuk penilaian itu harus mempertimbangkan kapasitas peserta didik. Ya, pasti ya. Jadi untuk misalnya asesmen untuk SD, MI, MTS, Aliyah kan berbeda dengan perguruan tinggi. Demikian juga nanti untuk yang S2 ini berbeda ya dengan yang S1 gitu ya. Jadi kalau mamanya mata kuliah S1 itu apa S2 itu masih ada bang S1 ya berarti tidak ada peningkatan ya. Artinya kapasitas itu berbeda. Malah nanti bisa jadi zolim jadinya itu ya. Oke ya. Nah, nanti apanya? Berarti tadi kapasitas peserta didik itu kaitannya dengan keadilan dan juga diferensiasi ya diferensiasi artinya ya berbeda di KKNI ya kerangka kualifikasi nasional Indonesia kan kalau S2 itu di level 8 jadi harus mampu untuk mengembangkan. Nah, gitu ya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha dalam konteks penilaian itu adalah ya soal challenge tugas ya mungkin UTS UAS itu ya sesuai dengan levelnya. Termasuk di level magister ini ya. Ini adalah landasan dari Al-Quran sebagai basic filosofi penilaian di dalam Islam. Oke, berikutnya ya, landasan dari hadis tadi juga saya sebutkan terkait dengan riwayat yang menyatakan Allah Rasul SAW bersabda, Innamal a'malu bin niat. Maknanya bahwa niat itu menentukan kualitas amal. Ya, evaluasi PAI harus memerhatikan dimensi intention atau niat dan bukan hanya tampilannya. Ya, ini instrumen atau ini menuntut instrumen reflektif jurnal niat, self report dan juga penilaian kualitatif. Ya, jadi ini biasanya sih sebenarnya kalau guru atau ustadz biasanya itu sudah include gitu ya, tapi agar lebih kelihatan nyata dan di sana khawatir tidak ada unsur subjektivitas gitu, maka perlu dibuat rubriknya. Ya, seperti apa sih sebenarnya kelihatan dari niatnya? Wah, di sini alhamdulillah nih Pak Panut kan open kamera, berarti dari niatnya ada indikator lah niatnya kuat nih gitu ya.
Itu indikator kuat niatnya gitu ya. Jadi jelas sekali ya. Jadi ada instrumen reflektif di mana itu ada jurnal niat, self report dan juga penilaian kualitatif ya. Yang berikutnya tadi yang innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila azamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini kaitannya dengan bagaimana menegaskan pentingnya aspek afektif ya. Afektif ya. Jadi bukan hanya kognitif saja. Ya bukan spiritual saja. Oh ini ada Pak Ustadz Muhammad Jamaluddin juga nih. Berarti niatnya udah insya Allah bagus nih. Dari awal juga udah bagus ya. Ya terima kasih ya. Walaupun nggak kalau saya ngomong pas lagi share nggak usah ini nggak apa-apa juga nih ya. Jadi ada aspek afektif dalam penilaian ya, yang artinya menuntut alat yang mengakses kualitas hati ya. Di sini biasa kaitannya dengan reflektif ya, kemudian wawancara dan juga observasi jangka panjang. Ya, jadi betul bahwa ketika seseorang itu hadir, tadi kan sudah terlihat, kemudian juga keaktifannya. Ya, jadi intinya itu dalam baik itu tadi di Al-Quran ataupun hadis, bukan hanya bicara tentang kognitifnya, tentang pengetahuannya saja. Ya, makanya nanti kan banyak sekali istilah tuh yang sering kita dengar bahwasannya adab sebelum ilmu gitu ya. Nah, adab sebelum ilmu ya sebenarnya sih dua-duanya itu ya harus 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 ya jadi satu gitu. Dia punya adab, dia punya ilmu. Dia punya ilmu mestinya beradab ya. Nah, orang yang punya adab diharapkan juga memiliki semangat untuk mendapatkan ilmu ya. Ini adalah landasan dari Al-Qur'an dan hadis ya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya, ini kita review sedikit terkait dengan definisi. Saya yakin semuanya sudah paham tentang istilah pendidikan di dalam Islam. Ya, ada istilah taklim, kemudian ada istilah tarbiyah, dan juga ada istilah takdib. Ya, jadi kalau merujuk kepada tulisannya dari misalnya Syekh Naqib Alatos, beliau menyebut dengan istilah takdib misalnya, gitu ya. Takdib. Sementara kalau taklim, allama yu'allimu ta'liman, ini lebih kepada pengajaran tadi. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ada majelis taklim, artinya pengajaran atau transfer ilmu, ya, transfer knowledge, pengetahuan, ya. Nah, dalam PAI, dalam pendidikan agama Islam, ini relevan untuk penilaian sifatnya itu kognitif, ya. Jadi tes ataupun ujian tertulis. Jadi kalau taklim itu biasanya kaitannya itu dengan apa? Dengan kognitif, ya, karena memang memberikan pengajaran. Oh, cara untuk sholat itu seperti ini, cara untuk wudhu seperti ini, akidah seperti ini, secara peradaban Islam itu seperti ini, fikih itu seperti ini, ya baca Al-Quran itu seperti ini, gitu. Jadi nanti baru diukur, ya, dinilai. Ya, apakah dia sudah menguasai atau belum? Itu biasanya taklim, ya, dalam perspektif yang apa ya, yang simple lah istilahnya, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah tarbiyah. Ya, tarbiyah ini biasanya disebutkan lebih holistik ya. Maknanya pembinaan holistik meliputi pembentukan akhlak, ya, kemudian spiritualitas dan juga identitas. Identitas ini maksudnya sebagai seorang muslim, ruhiyahnya gitu ya. Jadi akhlaknya, spiritualitasnya dan juga identitasnya. Jadi bukan hanya sisi misalnya itu hanya oh dia paham tentang akidah akhlak misalnya. Oh, dia paham tentang fikih misalnya. Tidak hanya itu, tapi juga ketika dia paham misalnya tentang akidah akhlak misalnya, maka akidahnya itu bagus, maka akhlaknya itu baik kepada gurunya, kepada orang tuanya, kepada temannya, kepada lingkungannya, seperti itu ya. Sehingga kemudian nantinya ketika tarbiyah itu penilaiannya harus berfungsi sebagai pembinaan. Jadi assessment for learning. Ya, jadi lebih kepada ya tadilah apa istilahnya itu bukan untuk menilai oh ini bagus ini tidak bagus, tapi proses yang terus berlanjut. Ya, jadi bukan sekadar pengukuran. Jadi bukan hanya mengukur oh ini nggak bagus ini tidak bagus, tapi tidak. Tapi oke ini sudah agak bagus gitu ya. Jadi perlu ada peningkatan nih. Bagaimana peningkatan lanjutannya? Jadi assessment for learning ya. Jadi penilaian untuk pembelajaran. Jadi pembelajaran yang kita mengenalnya adalah long life education ya, minal mahdi ilal lahdi. Oke, ini istilah yang kedua itu tarbiyah. Sedangkan istilah yang ketiga itu takdib ya. Takdib ini adabu adibu takdiban ya, kaitan dengan adab, etika, moral, akhlak ya. Beda-beda dikit tapi secara umum sama lah ya. Adab, etika,
moral ya. Jadi kaitannya dengan bagaimana pembentukan dari adab ya. Nah, Naqib al-Athas menyebutkan bahwa pendidikan Islam ya harus menekankan pembentukan adab ya. Jadi bukan hanya taklim, bukan hanya transfer ilmu ya. Nah, jadi al-Athas ini lebih kepada bahwa pendidikan Islam itu dia juga ke adab. Jadi bukan hanya sifatnya itu kognitif ya. Jadi sifatnya bukan hanya kognitif tapi juga memiliki etika moral ataupun adab. Nah, untuk penilaiannya berarti harus mengukur adab melalui rubrik perilaku, kemudian partisipasi sosial dan juga kualitas akhlak. Ya, jadi tinggal diukur akhlaknya itu bagaimana. Ya, jadi diukurnya bagaimana ya dalam proses pembelajaran dan yang menjadi materi atau tujuan pembelajaran itu sendiri gitu ya. Jadi tidak kemana-mana gitu ya. Artinya kalau pembelajaran di situ kemudian materi itu ya fokus di situ. Perkara ada bagian yang lainnya itu secara spesifik tidak masuk ke pembahasan. Baik, nah ini adalah kaitannya dengan apa pendidikan di dalam Islam. Kemudian tadi yang menarik kaitannya dengan pemikiran dari Al-Ghazali ya, ketika menyebut bahwasannya tazkiyah ya atau purifikasi jiwa tazkiyatun nafas itu menjadi tujuan dari pendidikan agama Islam. Mungkin ini kita juga boleh merujuk kepada surat misalnya surat Al-Jumu'ah ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Di situ ada proses tazkiyatun nafas sebelum taklim ya. Nah, ini menjadi hal yang menarik ya. Ternyata di surat Al-Jumu'ah itu tazkiyah dulu, penyucian dulu. Jadi dibersihkan dulu jiwanya, ya, dibersihkan dulu hatinya, dirinya itu, kemudian baru diberikan taklim. Nah, teorinya seperti apa? Wah, ini para guru kayaknya udah lancar semuanya nih, sudah sering dengar ini gitu ya. Nah, berarti ya kalau merujuk kepada Al-Ghazali ini pendidikan harus membersihkan nafas jiwa sehingga ilmu itu berubah menjadi amal. Ya, jadi sebelum ilmu itu harus ada tazkiyah ilmu baru nantinya akan berubah atau akan berbuah ya, berbuah menjadi sebuah amal sehingga nantinya penilaian PAI itu haruslah mengukur proses internal. Jadi ada proses tazkiyah yang kita bisa jadikan standar ukuran indikator untuk penilaian melalui tugas reflektif, kemudian jurnal spiritual dan juga observasi perubahan perilaku. Yang ini biasanya ada di rubrik ya, karena kita kan menilainya itu adalah pendidikan agama Islam. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini Al-Ghazali terkait dengan bagaimana dalam penilaian mestinya juga menekankan tentang bagaimana ya progres tazki atau proses internal. Nah, nanti kalau dalam teori-teori modern itu kaitannya dengan ya bisa disebut dengan afektif ya, karakter dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita ambil juga dari Ibnu Khaldun. Ya, Ibnu Khaldun itu ketika bicara tentang penilaian, ternyata tidak hanya cukup dari orangnya, personnya, peserta didiknya saja. Ya, dalam pendekatan sosiologisnya, beliau menyatakan bahwa pendidikan bukan hanya transfer individu, ya, tetapi proses sosialisasi yang bergantung kepada struktur sosial. Ya, ini mungkin bisa kita pahami misalnya bahwa di pondok pesantren, di madrasah, di sekolah, ternyata ya bukan hanya istilahnya itu seorang siswa kemudian diajarkan oleh gurunya, tidak. Tetapi di sana itu ada teman-temannya, ada komunitasnya, ada lingkungannya, ada masyarakatnya yang itu nantinya juga membentuk dari karakter seseorang. Ya, sehingga kemudian dalam sistem penilaiannya ini menurut Ibnu Khaldun itu haruslah peka terhadap konteks budaya atau komunitas ya, misalnya nih ya tindakan sosial atau amal kolektif sebagai indikator penghayatan dari akhlak.
Ya, maksudnya gini, jadi ketika seseorang atau seorang peserta didik itu nanti dianggap itu akhlaknya bagus, ketika ternyata juga di lingkungannya, ya di lingkungannya dia itu juga memiliki akhlak yang baik. Jadi bukan hanya di ketika di kelasnya saja. Jadi kalau di sekolahan berarti ya bukan hanya ketika proses pembelajaran, tapi ketika dia di luar, ya dengan mungkin dengan guru BK nanti tidak ada kasus-kasus tertentu yang negatif gitu ya. Kemudian juga teman-temannya termasuk juga nanti keluarganya dan lingkungannya. Maka nanti mungkin ada semacam visiting dan sebagainya itu untuk mengukur dari ya konteks budaya atau komunitas ya. Ini lebih luas lagi ternyata ya kalau kita eksplor dari kajian-kajian tentang Islam. Kemudian yang berikutnya adalah interpretasi kontemporer. Ya, kalau tadi pendekatan sosiologis, saya ambil yang berikutnya yang ketiga ini adalah dari Fadlur Rahman. Ya, ini tentang interpretasi kontemporer. Ya, di mana Fadlur Rahman ini menekankan pada rekontekstualisasi ajaran Qurani agar pendidikan itu relevan dengan modernitas. Ya, kita paham bahwa Fadlur Rahman itu kan seorang pembaharu ya dalam pemikiran ya terutama terkait dengan bagaimana sebenarnya Islam itu mestinya apa ya Islam itu mestinya itu dia mengikuti dengan perkembangan zaman gitu ya. Jadi tidak tersekat dengan tidak terhad juga dibatasi dengan pemikiran-pemikiran yang ada di masa lalu gitu ya. Masa lalu ini maksudnya yang sudah ketinggalan zaman gitu ya, ketinggalan zaman ya. Nah, itu mungkin terjadi seperti itu. Nah, nantinya ketika bicara tentang penekanan terhadap rekontekstualisasi ajaran Al-Quran termasuk pendidikan, ya maka nanti asesmennya itu harus menilai dari kapasitas etis, penalaran moral dan juga kemampuan menerapkan nilai Islam di konteks modern. Ini mudah-mudahan bisa nyambung nih teman-teman semuanya. Jadi menurut Fadlur Rahman itu pemikiran awalnya adalah bahwa Islam itu harus mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Jadi Islam itu mungkin tidak kolot gitu ya, tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, pendidikan juga sama. Contohnya sebenarnya simpelnya begini, ketika kita mengajarkan tentang misalnya sejarah kebudayaan Islam misalnya gitu ya. Jadi kita itu tidak hanya tersekat kepada kebudayaan Islam yang pada masa itu saja, tapi bagaimana mengembangkannya di era sekarang ini ya. Nah, kontekstualisasinya seperti itu. Demikian juga ketika nanti memahami makna-makna dalam Al-Quran gitu ya, kemudian dikembangkan dalam era sekarang. Ya ada beberapa pemikiran dari Fadlur Rahman ini memang yang cenderung mungkin kontekstual sehingga ada beberapa yang tidak juga disetujui oleh beberapa tokoh yang lainnya. Gitu ya. Nah, kemudian dari pemikiran bahwa pendidikan Islam itu dia harus mengikuti modernitas ya maka asesmennya pun harus sama dan ini menuntut pada instrumen inovatif. Jadi nilainya itu bukan hanya tadi dari sisi misalnya menyelesaikan atau mengerjakan UTS UAS saja gitu ya. Bukan hanya mungkin nanti dari sisi tadi tazkiyatun nafasnya saja, bukan hanya dari sisi istilahnya itu implementasi di masyarakatnya saja, tapi dia harus mampu memiliki unsur inovatif. Inovatif nih maksudnya itu dia tuh bisa lebih mengembangkan. Ini biasanya pada ya sesuai dengan levelnya juga tadi ya. Kalau S2 mestinya seperti ini. Ya. Jadi instrumen inovatifnya ini ketika saya mau menguji misalnya mahasiswa misalnya ya mau memberikan nilai itu kan bukan hanya dari sisi kehadiran ya keaktifan ya kemudian mengerjakan tugas ya kemudian mengerjakan tugasnya kayak gimana nih rubriknya ukurannya itu seperti apa nih kan harus ada unsurnya. Nah, salah satunya adalah ada instrumen inovatif karena nanti di RPS juga ada bagaimana inovasi dalam desain penilaian dan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Jadi di sini harus ada inovatif dan juga kajian etis ya. Etis ini kaitan dengan apa? Ya etika sekarang ini. Baik. Kemudian ini yang menarik ya Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, ketika kita bicara tentang desain penilaian PAI dalam Islam, ya, maka kita temukan ada beberapa karakter nih. Kalau kita ngambil tadi dari beberapa ayat Al-Quran, kemudian juga hadis dan juga pendapat beberapa tokoh Islam. Ya, yang pertama adalah bahwa penilaian itu harus multidimensional.
Ya, ini kita sepakat ya. Sama juga dengan teori-teori yang berkembang di Barat, yaitu ada dimensi kognitif, ya, kemudian afektif, spiritual, dan juga psikomotorik. Itu baru yang pertama tuh, ya. Yang ini secara umum pasti, oh ada kognitifnya, ada ilmu pengetahuannya, oh ada afektif, ada reflektifnya, maksudnya itu ada efeknya, ada impactnya, kemudian psikomotoriknya dari sisi pelaksanaannya, jasmaninya gitu ya, prakteknya gitu ya. Dan itu baru yang pertama ya. Yang berikutnya adalah bahwa dalam desain penilaian PAI ini mestinya harus memfasilitasi tazkiyah tadi itu ya. Jadi ada reflective task, tugas reflektif, ada portofolio dan juga ada mentoring. Ini sebenarnya untuk memastikan bahwa oh iya ternyata anak ini tuh misalnya kalau kita nanti ada mengukur tentang kejujuran ya, tentang ketauhidan juga, tentang akhlak itu kan harus ada ukurannya gitu ya, harus ada indikatornya. Nah, itu dimasukkan ke dalam portofolio, mentoring dan juga reflective task atau tugas-tugas yang reflektif. Oke. Nah, selain itu juga harus memerhatikan dari niat dan kondisi batin. Nah, kayak gimana nih ya? Ya kondisi batin kan tidak ada yang tahu gitu, tapi kan ada indikator di luarnya. Maksudnya itu biasanya itu kaitannya dengan secara etis itu ada reflektifnya, refleksi ya, kemudian juga wawancara, interview, dan juga observasi longitudinal. Jadi observasi yang berterusan ya. Jadi oh ternyata memang dari kelas 7, kemudian kelas 8, kelas 9 ternyata memang memang bagus ya anaknya itu dari awal gitu ya. Ketika oh tiba-tiba kelas 9 kok nggak bagus, kenapa nih kok nggak semangat nih? Oh pasti ada something wrong gitu ya, ada sesuatu nih. Nah, itu baru diperbaiki ya. Sedangkan yang terakhir merujuk kepada surat Al-Baqarah 286, maka ya penilaian itu harus kontekstual dan adil gitu ya. Kontekstual pastilah, jangan sampai anak SD diajari SMP, anak SMP diajari SMA gitu, SMA kuliah gitu ya. Itu tidak adil gitu ya. Lawan adil kan zolim tuh. Jadi artinya memperhitungkan kemampuan dan juga latar peserta didik. Jadi kayak gimana nih sebenarnya nih? Maka nanti ada, oh ini ada level yang mungkin nanti kita bisa bisa buat grup misalnya. Oh ini ternyata memang levelnya yang pinter-pinter nih gitu ya. Oh ini yang mungkin agak kurang kemampuannya nih. Oh ini agak kurang sekali. Tapi nanti agak bertahan nih dengan pendidikan inklusi harus semuanya. Ah, itu nanti baru ya, dilihat dari kebijakan masing-masing sekolahan. Baik. Kemudian ya kalau sebelumnya itu adalah desain penilaiannya, nanti ini akan dituangkan ke dalam rumusan-rumusan untuk menilai dari pembelajaran yang ada di PAI secara spesifik ya, walaupun juga bisa diterapkan pada mata pelajaran ataupun ya istilahnya itu kegiatan-kegiatan pembelajaran yang lainnya. Baik, nah tujuan dan prinsip penilaian dalam pendidikan agama Islam ini di CPMK 1.2 ya. Jadi ini udah paham semuanya nih ya, apalagi Pak Panut nih udah paham banget ini ya. Ada formatif, ada sumatif, ada diagnostik, ada pembinaan akhlak dan juga akurasi penilaian integratif ya. Ini kan ada assessment for learning, formatifnya. Ya, ini biasanya terkait dengan umpan balik, pembinaan, iman dan akhlak, biasanya memfasilitasi perbaikan berkelanjutan. Ya, makanya ini biasanya itu di setiap pertemuan gitu ya. Kemudian ada sumatifnya, tingkat penguasaan, ini biasa di akhir. Kalau ini berarti ya biasa formatif kan harian biasanya. Jadi akan kelihatan oh ini kurang nih perlu ditingkatkan ya. Sementara sumatifnya itu kaitannya dengan asesmen akhir semester atau sebelumnya asesmen untuk tengah semester. Nah, ini penting untuk standar akademik dan akuntabilitas. Kemudian ada diagnostik, biasanya ini mengidentifikasi hambatan spiritual, ya, misalnya pemahaman tajwid atau praktek ibadah untuk intervensi. Ya, jadi nanti ada perbaikannya lagi, gitu ya. Diagnostik, oh ini ternyata kurangnya di sini nih perlu tambah. Kemudian juga ada character formation dan juga moral assessment. Ini biasanya kaitan dengan bagaimana seorang guru itu mesti memonitor perkembangan akhlak, ya, kejujurannya, empatinya, tanggung jawabnya, melalui observasi, portofolio sosial, laporan masyarakat ke madrasah. Ini tadi yang diambil dari portofolio sosial itu dari Ibnu Khaldun dan juga tokoh yang lainnya. Jadi bukan hanya yang ada di kelas saja gitu. Jadi bagian dari penilaiannya untuk menambahkan agar lebih komprehensif. Kemudian
Yang kelima adalah akurasi penilaian integratif ya, maknanya penilai atau menilai kemampuan menerapkan nilai Islam dalam situasi hidup nyata. Ini nanti dengan project based assessment ataupun community engagement ya. Nah, ini biasanya lebih luas lagi ya, agar melihat bahwa oh, ternyata dia memang istilahnya itu bukan hanya di kelas saja gitu ya, dari gurunya, dari teman-temannya, dari misalnya orang tuanya, dari lingkungannya, itu sebenarnya bisa menunjukkan oh ternyata penilaiannya itu memang cukup bagus ya. Kayak ini adalah tujuan dan prinsip penilaian pendidikan agama Islam 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian prinsipnya, ya prinsipnya ini kan sangat masih kualitatif nih ya. Nanti kalau sudah masuk ke yang kuantitatif, apalagi nanti pakai SPSS, pakai Microsoft Excel untuk mengukur dari kualitas butir-butir soal, pertanyaan, dan juga nanti bagaimana mengevaluasi sebuah program pembelajaran. Tentu itu akan lebih istilahnya itu detail dan juga kuantitatif. Baik. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, ini adalah prinsip-prinsip penilaian PAI yang orientasi pertamanya adalah orientasi Islam dan pedagogis ya. Ini pedagogis dulu nih yang pertama ya. Objektif jelas, nanti desain instrumennya itu terstandar, rubriknya itu jelas, ada multiple asesornya juga, moderation untuk mengurangi biasnya ya. Nanti bentuk operasionalnya itu rubrik terukur untuk penilaian misalnya untuk sholat, tilawah gitu ya. Dan juga nanti ada blind scoring untuk tugas tulisan. Jadi bukan misalnya itu tidak oh ini bagus gitu ya. Jadi objektif lah tintanya ya. Yang kedua adalah adil ya, equitable atau fair. Artinya memperhitungkan perbedaan kapasitas dan konteks ya. Ini nanti lihat dari sisi diferensiasi butir dan aksesibilitas untuk siswa berkebutuhan khusus. Nah, ini biasanya kalau yang memang di sekolahnya itu ada yang ABK ya. Operasionalnya variasi bentuk asesmen ya biasa ada bentuk oral ya, lisan ataupun juga praktek gitu ya, dan juga portofolio. Ini biasanya akomodasi untuk waktu dan juga media. Nah, ini memang masing-masing ya. Ini ya kalau di guru mungkin agak sedikit memberatkan ya dalam artian itu karena memang kurikulumnya, kemudian juga tujuannya, metodenya sampai asesmennya itu berbeda masing-masing. Nah, ini mungkin untuk yang klasikal agak lumayan memberatkan ya. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah mendidik pasti ya, yang namanya asesmen itu makanya namanya sekarang itu asesmen bukan ujian gitu, bukan menguji gitu ya. Jadi selalu kalau menguji itu tadi kesannya itu kok kayak menghukum nantinya gitu ya, padahal mestinya tidak ya. Jadi mendidik maksudnya adalah edukatif ya, di mana di situ penilaian memberikan pembelajaran, umpan balik konstruktif, rencana pembinaan akhlak ya. Ya nanti dalam rubrik itu disertai komentar, sesi mentoring berdasar hasil asesmen. Jadi bukan nilainya nggak bagus, nilainya 9 udah selesai. Ya, 9 bagus ya. Nilainya kurang bagus dalam PKKM tidak ya. Sekarang juga rata-rata guru juga enggak juga sih ya. Rata-rata dinaikkan semua, dikatrol semuanya itu ya. Nah, kemudian yang terakhir ini holistik nih yang paling penting nih ya. Jadi dalam pembelajaran atau dalam penilaian ya PAI khususnya gitu ya. Ini kan saya pernah katakan ini sebenarnya untuk semua mata pelajaran sangat mungkin juga gitu ya. Nah, jadi di situ ada mencakup ilmu, kemudian akhlak, kemudian ibadah ya, tidak fragmentaris artinya tidak tersekat oleh hanya satu bagian saja ya. Jadi operasional nanti kombinasi antara tes kognitif, kemudian observasi akhlak dan juga portofolio praktek. Wah, ya di sholatnya bagus, mulai dari pengetahuan misalnya tentang sholatnya bagus, ya kemudian ternyata pas dilihat ya prakteknya ternyata bagus, kemudian beberapa kali juga ternyata ada peningkatan itu nanti yang disebut dengan apa prinsip holistik ya. Jadi sama juga di sini kan tadi yang saya sebutkan. Jadi bukan hanya kehadiran, bukan hanya selesai tugasnya gitu, bukan tapi lebih banyak dimensi pun kalau kekurangannya pasti ada saja. Oke ya, ini adalah prinsip penilaian PAI-nya. Ya, berikutnya tadi baru sampai ke apa? Yang terakhir itu adalah holistik. Yang berikutnya adalah lebih spesifik ke soal-soalnya, ya, ke asesmennya, ya, ke butir-butirnya yaitu valid dan reliable. Ini nanti kita akan coba
ya kita akan lakukan di kayaknya udah bisa langsung praktek nanti ya. Jadi bagaimana instrumen itu harus mengukur apa yang dimaksud dengan valid dan juga reliable. Ini biasanya menggunakan SPSS ya. Pakai Microsoft Excel pun bisa juga ya. Dan nanti butir disusun berdasarkan kisi-kisinya, kemudian ada analisis butirnya ya, dan nanti ada uji reliability pakai Cronbach Alpha. Ya ini bisa sekarang pakai AI juga langsung jadi ini sebenarnya. Yang penting nilainya itu ada ya, yang penting kan soal-soalnya itu ada ya. Nah, kemudian juga kontekstual dan relevan, maksudnya tugas penilaian itu relevan dengan lingkungan siswa dan tantangan masa kini ya. Jadi nanti misalnya proyek dakwah komunitas atau studi kasus etika media sosial gitu ya. Pokoknya intinya jangan dijadikan istilahnya itu untuk evaluasinya. Ya kan dari evaluasi karena dari materinya itu ketinggalan zaman lah istilahnya gitu ya. Nah, itu perlu. Kemudian juga etis dan menjaga martabat itu pasti ya. Jadi tidak istilahnya kalau yang kurang bagus atau apa maka sekarang tidak ada nilai merah, kemudian juga tidak ada yang tidak naik kelas gitu rata-rata gitu karena memang menjaga martabat ya walaupun mestinya juga diberikan sesuai dengan apa kemampuannya. Jadi penilaian tidak memaksa pengungkapan pribadi yang melukai, menghormati privasi, niat dan keimanan ya. Nanti operasionalnya itu gunakan self reflection yang terarah dan jamin kerahasiaan, hindari tes invasif ya. Nah, ini untuk penilaian terutama pada mata pelajaran tertentu gitu yang memang memerlukan adanya kejujuran. Misalnya saya belum paham Pak tentang ini gitu. Mungkin malu kali gitu ya. Jadi kalau ngomong di depan itu makanya dia perlu mungkin apa khusus gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah transparan dan akuntabel ya, maknanya bahwa kriteria jelas bagi peserta didik ya. Biasanya kadang ujiannya itu yang mana, materi yang diajarkan mana, ujiannya yang mana gitu ya. Nah, ini makanya harus ada mekanisme banding atau moderasi. Ya, makanya ada perbaikan nilai biasanya kalau di perkuliahan gitu ya. Jadi ini kok Pak jawabannya itu begini. Nah, kadang kalau mamanya itu jarang ya di perkuliahan juga kadang jarang itu udah kasih nilai terakhir sudah gitu ya padahal mestinya ada banding artinya apa nilainya kok begini kok nilai saya begini kok begini oh ya ternyata ketahuan gitu kadang gurunya itu apa nilainya itu adalah yang langsung aja lah kelihatan gitu ya padahal nggak dilihat lagi ada beberapa kasus saya temukan seperti itu gitu ya. Ini ya tidak adil lah tidak boleh juga dalam Islam gitu ya nah nanti operasional itu dalam bentuk publikasi rubrik kemudian lakukan standar moderasi antar antar guru maksudnya itu ya ketika ternyata nilainya itu mungkin kalau lebih dari satu guru ternyata kok nilainya seperti ini gitu ya dan protes lah istilahnya gitu itu bisa dipertanggungjawabkan dan ada mekanismenya. Baik. Nah, kemudian ini kepada model dan juga teknik penilaian yang sesuai dengan prinsip Islam ya. Tadi juga sama gitu ya, tapi ini lebih spesifik tadi mengambil dari beberapa pemikiran yang ada di dalam Islam. Yang pertama adalah portofolio spiritual, artinya kumpulan refleksi, kemudian bukti praktik ibadah, kemudian rekaman tilawah yang dinilai dengan rubrik perkembangan. Ya, artinya memang tidak hanya satu kali, kemudian ya, karena PAI gitu ya, ini bedanya dengan mata pelajaran yang lain karena PAI, jadi harus ada unsur-unsur yang memang menunjukkan kepada dimensi spiritualnya. Ya, yang kedua adalah rubrik observasi akhlak, ya, di mana nanti bisa lihat dari sisi dimensinya adalah frekuensi, kemudian konteksnya, kemudian konsistensinya, sampai kepada dampak sosial. Ya, selain itu tentu saja performance assessment. Ini kan di bagian-bagian yang memerlukan praktik ya, misalnya untuk sholat ya, kemudian juga wudhu ya, dan ibadah-ibadah yang memang kelihatan ini bisa menggunakan observasi langsung ataupun pakai video dan juga penilaian dari masyarakat. Itu kan kelihatan. Nah, demikian juga ada self dan peer assessment, mengembangkan kesadaran diri. Ini takzir internal penting untuk pembentukan niat. Ini peer assessment itu ya penilaian oleh diri sendiri. Menurut dia tuh bisa nggak sih? Nah, itu juga nanti biasa menguji kejujuran juga. Ya, selain juga ada project based assessment atau community services atau amal di mana menilai pengamalan nilai sosial Islami ya. Ini nanti kaitannya dengan ta'dib dan juga tarbiyah.
gitu ya, takdir dan tarbiyah. Jadi adalah minimal unsur-unsurnya kalau di sekolahan. Dan terakhir ada formatif quizzes dan juga reflective prompt. Ini dalam bentuk umpan balik cepat untuk koreksi perilaku dan juga pengetahuan. Ya, ini biasanya itu nantinya kita bisa menggunakan berbagai teknologi yang ada kalau memungkinkan. Ya. Nah, misalnya nih kita nanti di penilaian itu ada rubrik kejujuran gitu ya, kejujuran nih. Maka ya sudah kita buat saja rubriknya. Yang empat berarti selalu mengakui kesalahan, bertindak memperbaiki, memberi contoh pada temannya. Ya, jadi selalu nih, berarti ini yang paling tinggi nih. Yang kedua yang poinnya tiga adalah sering mengakui, kadang tindakan perbaikan. Jadi mengakui sih itu sering gitu ya, tapi kadang-kadang pernah juga tidak, tapi juga tidak perbaikan juga kadang kurang. Yang kedua kadang mengakui, jarang inisiatif perbaikan. Iya sih gitu ya, tapi jarang mengakui ini biasanya kan untuk rubrik dari jadi masing-masingnya penilaiannya itu. Kemudian yang satu jarang tidak pernah mengakui, cenderung menutup kesalahan. Ini biasanya kaitannya dengan apa? Kejujuran gitu ya. Dari akhlak seorang peserta didik. Oke. Kemudian siklus dari asesmen PAI ini biasa ini kita jadikan rekomendasi untuk praktisi dan juga praktisi guru, dosen ataupun tenaga pengajar ya, tenaga pendidik ya. Jadi awalnya tentu saja kalau di perkuliahan itu kan tetapkan untuk CPL CPMK-nya. Kita sudah kemarin bahas tentang CPL CPMK, boleh baca lagi di RPS-nya. Ya, kemudian ada kisi-kisi integratif gabungan antara sikap, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan umum, kemudian keterampilan khusus sampai kepada apa integratifnya. Nah, gunakan nanti kombinasi instrumen, ada tes dan non tes ya. Yang non tesnya nih kayaknya ini kalau itu mungkin sudah apa ya? Kalau mungkin kalau dosen sama guru mungkin sudah bukan reflektif tapi sudah insting kali. Oh udahlah, oh, ini Pak Saiful Anwar nilainya udah 90 lah minimal gitu ya. Pak Mano juga 90 lah, 93 kalau nggak salah kemarin itu gitu. Itu kan udah itu udah sudah kristalisasi kali gitu ya, kristalisasi dari penilaian. Jadi mau tes non tes ya segitulah gitu ya. Tapi penting juga ya karena nanti kan ada perlu ada laporan ya. Nah, kemudiannya lakukan asesmen formatif secara berkala, ini kan juga sudah kelihatan ya, sering makanya ada diskusi, ada tanya, itu kan sudah menunjukkan sebenarnya. Kalau ada moderasi antar penilai, ini objektivitas ya, karena ini kan kelihatan sebenarnya sih ya, yang serius, ya, semua sebenarnya serius juga gitu ya, cuman yang lebih serius gitu kan kan kelihatan gitu ya. Kemudian sumatifnya laporan pembinaan, ya nantinya berarti sumatifnya ini nanti kita akan berikan masing-masing mahasiswa itu challenge untuk ya sama lah seperti kemarin tidak jauh berbeda ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Ada tindak lanjut rencana pembinaan untuk individu dan kelas. Maknanya itu nanti ada ya perbaikan, ya perbaikan mungkin nanti ya kemarin lah udah perbaiki kan nanti baru dinilai. Baik, tantangan dan solusi praktis ini yang kita hadapi dalam penilaian dan juga evaluasi pembelajaran dalam Islam itu. Pertama mulai dari mengukur niat. Tadi kan ya, nama amal itu mengukurnya kayak gimana nih kalau niat itu mau diukur gitu ya. Nah, nanti mungkin bisa menggunakan instrumen triangulasi, ada tiga sisi ya, refleksi, kemudian observasi dan juga testimoni masyarakat. Jadi ada indikator lah gitu ya. Jadi ini kuliahnya niat nggak sih gitu ya, kan bisa dari koordinatornya, dari dosennya, dari ininya. Kan sebenarnya kalau mau buat penelitian gitu kan kelihatan nih. Misalnya tanya keluarganya ini serius nggak sih? Katanya, "Ih, serius banget nih. Buktinya semua kegiatan-kegiatan itu dibatalkan atau sengaja ya semester ini fokus belajar." Ya ada kalau beberapa teman pokoknya apa Sabtu, Senin, Selasa itu ya memang fokus gitu ya. Itu kan udah kelihatan juga ya. Agar tidak bias penilai, ya ini kan kadang-kadang ada bias nih gitu ya. Training rubrik, kemudian blind scoring dan inter-rater reliability check ya. Ini insya Allah sih kalau di sini mah apa tidak bias lah ya, objektif semuanya. Sumber daya teknologi apa gunakan teknologi, ini mudah-mudahan nih kita sudah bisa pakai e-kampus gitu ya, untuk efisiensi dan dokumentasi. Yang kemarin juga pas saya pulang kemarin juga mungkin saya minta bantuan juga tuh dari kemarin belum sempat WA juga itu ya. Nanti boleh dikirimkan lagi nama-namanya juga yang lengkap terutama yang semester kemarin gitu. Takut ada yang kurang. Saya tanya ke ini apa di admin ternyata nggak ada juga gitu.
Itu berarti kurang efisiensi dokumentasinya kurang gitu. Dan mungkin kadang kelemahan kita juga sama. Udahlah yang penting Pak Panut kan hadir, Pak Saiful Anwar hadir, Pak Bu Julantika, Pak Fuji Akbar yang lain kan udah kelihatan rekamannya juga ada gitu. Tapi kan tetap ada kelemahan di situ ya, ada kelemahan dalam dokumentasi. Yang terakhir ada etika, protokol persetujuan dan privasi untuk penilaian afektif dan spiritual gitu ya. Spiritual kan bukan hanya diukur dari ini Pak Ustadz Fuji, Masya Allah nih pakai peci nih gitu ya, soleh sekali nih gitu kan. Ya boleh indikasi berapa persen gitu ya. Oke, kemudian terakhir untuk relevansi teori sarjana Muslim, artinya tadi bahwa dalam penilaian salah satu atau empat ya, empat unsur yang menjadi usulan, menjadi pengembangan dari desain penilaian dan ini baru desain penilaian sih sebenarnya ya, belum ke evaluasi pembelajaran ya. Nanti kalau di evaluasi pembelajaran kita akan menemukan misalnya teori-teori manajemen tentang PPEPP, kemudian juga menggunakan Kirkpatrick atau mungkin menggunakan juga apa istilahnya itu teori-teori manajemen yang mengukur dari keberhasilan sebuah program. Itu juga kita akan pelajari insya Allah. Gitu ya. Jadi kalau Al-Ghazali ini lebih menekankan kepada tazkiyatun nafas, penilaian harus mengukur dari proses pemurnian jiwa, caranya dengan menggunakan refleksi terstruktur, jurnal spiritual, dan mentoring. Nakwi Walatos menekankan kepada takdib dan juga adab, di mana pendidikan Islam itu menekankan pembentukan adab. Maka penilaiannya itu harus ada rubrik adab, ada penilaian perilaku sosial, ya, yang menjadi bagian resmi dari kurikulum, khususnya dalam sistem atau desain penilaian. Kemudian kalau Ibnu Khaldun lebih melihat kepada pendidikan sebagai proses sosial, di mana desain asesmennya harus tangkap konteks komunitas ya, sehingga nantinya harus menggunakan penilaian berbasis masyarakat atau community feedback gitu ya. Ini sebenarnya banyak berlaku nih community feedback ini. Sebenarnya community feedback ini simpel gitu ya. Kalau saya ingin tahu Pak Ustadz Saiful Anwar itu orangnya soleh nggak sih gitu ya. Seorangnya soleh nggak sih gitu ya. Nah, ya tinggal ini tidak menyeluruh, ini bagian saja ya. Ya tinggal saya datang ke tetangga-tetangganya, ke ketua DKM masjid, ke RT, ke RW, ke lurah, ke tetangganya ini Pak Ustaz Saiful Anwar orangnya soleh nggak sih? Oh, Insya Allah gitu kan ya. Nah, itu salah satu indikator. Oh iya ternyata gitu ya. Oh, kemarin mungkin ada yang anggota DPR yang oleh tetangganya ini soleh nggak sih? Nah, itu sebenarnya bisa jadi ukuran sebenarnya itu ya, orangnya baik atau enggak. Tapi itu baru ya satu sisi, satu dimensi gitu kan ya. Dimensi yang lainnya mungkin ya bisa dilihat dari pengakuan dirinya dan juga mungkin ada orang-orang yang terdekatnya. Nah, seperti itu ya. Ini yang tadi Ibnu Khaldun. Sementara Fadlur Rahman lebih kepada rekontekstualisasi Qurani untuk modernitas ya. Berarti dalam penilaiannya menggunakan asesmen berbasis penalaran moral dan kontekstualisasi nilai atau studi kasus modern. Maksudnya seseorang itu ketika dia itu istilahnya itu apa dianggap bagus misalnya, ketika dia memang inovatif. Inovatif dalam hal ini itu dia bisa mengaktualisasikan keislamannya di era sekarang ini ya. Misalnya nih ya, misalnya apa tuh, sekarang ini walaupun tadi tidak semuanya kan ya, oh udah sholat ya, Masya Allah Ustaz Jamaludin ini apa pray ya sholat ya. Udah jam berapa ini ya? Oke, gak apa-apa ya. Mungkin salah ini kali ya. Nah, di Fathur Rahman ini sebenarnya lebih ke ada begini. Jadi misalnya kalau kita ingin menilai, kalau seorang itu seorang Muslim itu kayak gimana sih sebenarnya? Apakah dia mengikuti misalnya aturan lama yang mungkin tidak inovatif gitu ya? Misalnya apa ya? Biasanya agak sedikit ini sih apa perbedaan pendapat. Misalnya mungkin yang kelihatan di sini ini aja lah. Pak Ustadz Suci pakai peci, Pak Saiful Anwar karena mungkin lagi di kelas nggak pakai peci, Pak Panut juga di rumah nggak pakai peci, tapi nanti giliran sholat pasti pakai peci gitu ya. Sholat itu mungkin selalu pakai sarung gitu ya. Kalau saya ke masjid ya pasti pakai sarung gitu ya. Tapi kadang kalau di kantor ya nggak pakai sarung gitu, atau mungkin pas di jalan pakai sarung. Tapi kadang orang banyak juga yang oh di mana pakai sarung gitu ya, Masya Allah gitu ya. Itu bukan secara khusus sih gitu ya, tapi mungkin oh
Oh iya gitu, itu contoh saja gitu. Contoh yang lainnya mungkin ya banyak sebenarnya. Misalnya membaca Al-Quran, orang sekarang sudah membaca Al-Quran pakai handphone gitu ya. Kemudian pengajian ya, handphone itu digunakan untuk pengajian ya dan lain sebagainya. Jadi dia lebih mencoba mengaktualisasikan Islam termasuk juga nanti dalam hal penilaiannya. Jadi kalau menurut Fadlur Rahman agak sedikit dia memang agak sedikit modernis dan ke arah-arah liberal gitu. Jadi dia bilang itu yang namanya soleh itu ya ketika dia itu memang bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Misalnya mungkin kalau yang mungkin yang lebih bagus yang umum ya, yang maksudnya itu yang misalnya desain masjid. Ya, ketika kita mau buat masjid, itu jangan terpaku, oh masjid itu harus ada kubahnya gitu ya. Ya enggak gitu ya, harus ada kubahnya, harus ada menaranya misalnya gitu, menara. Harus ada ya menaranya ya gitu ya. Nah, ternyata enggak gitu tuh, itu bukan syarat mutlak sebuah masjid gitu ya. Tidak seperti itu. Itu jadi dia bisa lebih memodernkan gitu ya, mereaktualisasi. Oke, baik. Ini relevansi teori Muslim dan baca lanjutannya nanti saya kirimkan. Ada kalau Ihya Ulumuddin kan cukup banyak ya. Ada bukunya Syed Naqib Alatas, The Concept of Education in Islam. Ya, kemudian juga ada Ibnu Khaldun Muqaddimah ini juga boleh dicari juga. Fadlur Rahman juga Writing on Islamic Modernity. Ya, kemudian juga ada sumber primer tadi di dalam Al-Quran banyak nanti kita bisa baca secara bersama-sama. Oke. Baik, kita lanjutkan sampai diskusi. Ini materi saya sampai di sini ya. Nanti masing-masing dari mahasiswa ya merujuk saya akan share dulu di apa referensi di di RPS-nya. Ya nanti masing-masing mahasiswa boleh membuat untuk presentasinya lah ya. Nah, ini serius sebenarnya tidak ada presentasi. Kalau tidak presentasi nanti biasanya cenderung apa ya praktek sebenarnya teori materi ini dia sebenarnya banyak prakteknya nih kita lihat ya kalau kita merujuk ke ini kemana ke RPS-nya bentar saya akan share RPS yang terbaru yang tadi saya sudah share ya karena kemarin saya coba buat beberapa versi gitu tapi ternyata aduh, kalau kualitatif saja nggak mungkin gitu. Tapi nanti kita ya semampu kita gitu ya, semampu kita yang kita bisa lakukan untuk pengembangan dari RPS ataupun juga rencana pembelajaran semester di mata kuliah ini. Oke, mudah-mudahan terlihat ya. Ini jadi nanti ini kita masuk ke pertemuan yang kedua. Sebentar, belum jalan. Kita masuk ke pertemuan yang kedua. Ya, sebagai ini kayaknya. Oke, sebentar. Ya, ini di pertemuan yang kedua. Ini saya udah nanti silakan dibaca-baca. Jadi eh, ya lumayan challenging ya. Materinya ini menantang sekali dari CPMK 1 sampai CPMK 5 gitu ya. Ya nanti kita pelan-pelan saja. Ini hari ini di CPMK 1.1. Ini hari ini kita ini materinya. Ya, kemudian di pertemuan akan datang insya Allah kita bahas tentang penilaian tradisional, autentik dan juga berbasis kompetensi. Ya, kemudian nanti berikutnya ini kita lanjutkan sampai ke CPMK yang ke 5.1 dan 5.2 itu nanti ada semacam hmm, artikel ataupun juga membuat sebuah forum ataupun membuat sebuah video. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan Pak Saiful Anwar, Pak Panut, Pak Ustadz Fuji, dan yang lainnya. Ya, jadi agak-agak serius dan lumayan Pak Panut ya ini aja nih. Boleh dibaca lagi nanti boleh di print diingat-ingat. Oh kita belajarnya intinya sih sebenarnya simple gitu ya. Simpelnya itu maksudnya bagaimana menilai dari PAI mata pelajaran PAI itu agar yang sudah ada kita pelajari kemudian ada inovasi ada pengembangannya. Mangga silakan Pak Ustadz Pak Saiful Anwar. Oh, terima kasih Pak Dokter untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini lebih ke curhat aja kayaknya ya, bukan Iya pertanyaan. Jadi betul. karena
eh, apa ya, sistem yang sudah dibuat untuk penilaian itu memang sudah sering dilakukan pelatihan-pelatihan guru itu di berbagai tempat gitu kan. Cuman Mhm. masalahnya nih mentok lagi di kebijakan pemerintah bahwa tidak boleh ada siswa yang nilainya itu di bawah KKM. Ini jadi Mhm. eh, apa ya, menjadi dilema juga buat kita. Kita Iya udah melakukan betul. penilaian sebagus mungkin apapun, ya percuma gitu karena tidak ada efek yang ini ke siswa gitu. Jadi siswa itu seolah-olah udah dapat nilai segini udah bagus, nilai 4 aja itu nggak ngerasa gimana ya, nggak ngerasa. Kalau dulu kan kita dengan nilai 4 itu pasti Mhm. merah gitu, Mhm. otomatis kan dimarahin sama orang tua. Nah kalau sekarang ini Mhm. nggak ada efek gitu, nilai seberapa pun ya percuma gitu, akhirnya seperti itu Pak. Mungkin itu yang harus diperbaiki, mungkin sistemnya yang harus diperbaiki. Kalau penilaian ini insya Allah alhamdulillah sampai sekarang mungkin lebih bagus gitu dari sistem penilaian yang dulu-dulu. Cuman ya itu tadi efeknya yang tidak ada, itu aja Pak. Mungkin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Saiful Anwar, sangat senior sekali nih. Nah, berarti saya langsung ngasih ini nih Pak Ustaz Saiful Anwar. Untuk pertemuan besok, Pak Saiful Anwar, saya presentasi dulu ya nanti pertemuan depan. Setelah itu Pak Saiful Anwar boleh presentasi juga terkait dengan deskripsi saja dulu ya. Buat pakai PowerPoint ya tentang sistem penilaian yang dikuasai, yang ada gitu ya, yang ada. Ya. Jadi seperti apa sih sebenarnya? Nah, nanti baru kita analisis sama-sama. Ya, ini yang lain sebenarnya sama juga ya nanti ya Pak Panu juga sama, Pak Puji juga sama. Tapi biasanya Pak Saiful Anwar dulu nih ya. Pekan depan ya 5 sampai 10 slide terkait dengan bagaimana sih menilai satu mata pelajaran. Kemudian kan mata pelajarannya kalau nggak salah biologi ya. Ya, IPA Pak. Oh iya IPA bener ya IPA lah ya. IPA tuh jadi kayak gimana penilaiannya nih gitu kan ya. Nah sebenarnya nanti ada semacam apa ya, kalau saya sih tadi ada bentuk inovasinya itu adalah mungkin ya yang ya mungkin kalau secara tertulis mungkin tidak kelihatan, walaupun menurut saya itu sebenarnya mestinya dia menjadi sebuah inovasi. Mungkin nggak kalau kita merujuk kepada kurikulum integratif gitu ya. Integratif ini maksudnya dengan integratif dengan Islam itu ya dimasukkan di situ, mungkin bisa kata-kata itu adalah etika adab gitu ya, yang memang masuk ke situ gitu, yang ya bahasa agamanya akhlak lah sebenarnya gitu. Jadi tapi nanti disampaikan juga kepada peserta didiknya bahwa akhlak itu masuk bagian, mungkin seorang siswa itu, seorang murid itu memang tidak pintar gitu ya, tapi ternyata Betul. dia punya sisi yang lainnya, yaitu mungkin dia akhlaknya baik, bager gitu ya. Nggak banyak itu juga nanti menjadi ya, walaupun nanti presentasi itu kan kelihatan juga. Jadi persentase itu berapa Betul, nih dari Pak. penilaiannya? Sudah tercakup Pak itu di raport siswa yang sekarang itu ada nilai akhlak, nilai nilai spiritual, nilai sosial, nilai apa namanya, kerjasama dan lain sebagainya itu ada. Bahkan ada berapa kategori, kalau nggak salah ada 8 kategori penilaian di situ. Nah, Ya cuman ya betul. itu ke anaknya itu dikasih tahu untuk hal-hal seperti itu ya, kayaknya nggak, untuk anak sekarang ini kurang ini kalau tidak ada Ini ya betul perhatian dari betul orang betul tua. betul. Ya. Orang tua intinya kita kerjasama dengan orang tua ini belum belum sinkron gitu. Iya betul, berarti tadi yang teorinya Ibnu Khaldun tuh. Baik, tapi tadi maksud saya itu tadi secara rapot iya betul, nanti ke evaluasi pembelajaran, tapi secara lebih mikro itu sebenarnya apa untuk setiap mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran, kalau tadi kan rapot ya, ada akhlak, ada tadi Ya, sosial dan sebagainya. Ini dia include integratif masuk ke mata pelajaran, maksud. Jadi untuk seorang guru mata pelajaran yang kemudian dia menyerahkan nilai ke misalnya itu kepala sekolah, bagian kurikulum atau siapa gitu atau wali kelas gitu, itu memang di dalam itu ada komponen, ada apa dimensi yang integratif tadi itu. Itu maksud saya itu ya. Kemudian tadi kalau kaitan dengan apa kebijakan ya, kalau menurut saya sih ya
ya apa istilahnya itu kita kita berusaha saja gitu ya. Ya memang apa biasanya sering terkorbankan, tapi bukan berarti kemudian dihilangkan dalam artian itu tidak dibahas. Ya mungkin itu ranah idealnya tetap ya. Karena memang sama nih. Ya mungkin Pak Parut nanti bisa cerita ya kepala sekolah gitu ya. Anaknya, anaknya maksudnya itu siswanya nggak sampai KKM lah, nggak ini. Makanya tadi tapi menurut saya harus ada yang mendobrak gitu ya. Mungkin tadi pesantren atau mungkin ada bagian-bagian tertentu yang kita bisa lakukan gitu ya. Ya kalau sekolah ya memang kaitan dengan masyarakat, dengan kepercayaan, dengan ya pemerintah atau dan sebagainya itu memang biasanya sangat apa ya susah ya. Walaupun harusnya kita tetap saya harus juga mestinya begini perkara yang prakteknya lain ya itu silakan saja gitu. Dasainya itu harus harus jelas. Oke, siap ya Pak Ustaz Saiful Anwar ya besok ya. Coba belajar Senin depan ya presentasi terkait dengan yang dipahami dari sistem penilaian ya penilaian itu juga boleh mau dengan pembelajaran IPA di kelas tertentu ya Insya Allah siap ya. Oke terima kasih Ya. Pak Saiful Anwar. Berikutnya Pak siapa nih Ustadz Panut atau Pak Ustadz Fuji nih? Silahkan ada mau komentar nih Pak Fuji gimana penilaiannya yang biasa dilakukan nih silahkan Mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Pak Dokter, mohon maaf tadi agak terkendala login. Siap, siap. Ya, Gimana? siap. Ya, jadi agak terlambat. Jadi begini Pak, mungkin fakta yang terjadi saat ini, di mana Hmm, khususnya di sekolah-sekolah SD itu banyak sekolah yang tidak memiliki guru pendidikan agama Islam. hmm, Gitu. Sehingga pembelajaran dilakukan oleh guru kelas. Walaupun hmm. idealnya guru kelas itu harus bisa menguasai semua mata pelajaran. Nah, Ya, betul. namun untuk pendidikan agama Islam, ini jujur saya sendiri memang agak hati-hati gitu Pak dalam memberikan Hmm, baik itu pendidikan maupun penilaian. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara memberikan penilaian yang memang sesuai dengan yang terukur. Bagaimana hmm, memberikan penilaian yang terukur kepada peserta didik yang paling sederhana gitu ya, dengan hmm. dengan menyesuaikan terhadap basic pendidikan agama yang dimiliki gitu Pak. Itu karena kalau agama kan agak-agak ngeri-ngeri sedap lah gitu Pak. Jadi kita hati-hati ya, apalagi seperti saya yang masih dalam tahap pembelajaran, khususnya agama Islam gitu ya. Hmm. Jadi jangankan untuk menilai orang lain gitu. Kadang-kadang kita Menilai untuk diri diri sendiri sendiri ya. saja. Seperti itu mungkin Itu Pak. Terima kasih muhasabah Pak berarti Dokter. itu. Ya Pak Dokter seperti itu. Jadi bagaimana sih cara memberikan penilaian yang standar, terukur, eh, sehingga sesuai dengan tujuan pembelajaran seperti itu. Sesuai Ya, dengan keilmuan baik. yang dimiliki gitu Pak. Terima kasih Pak Ya. Dokter. Terima kasih Pak Puji Akbar Lesmana ya. Jadi menarik nih ketika kita apa belajar dan juga mata kuliah kita adalah untuk pengembangan dari desain penilaian dan evaluasi pembelajaran PAI ini. Berarti pertanyaannya kalau ditanya tentang bagaimana cara menilai gitu ya, cara menilai ya. Menilainya itu pertama tentu saja berangkat dari kurikulum yang ditetapkan. Ya, jadi berangkat pertama mulai dari kurikulum yang ditetapkan. Tadi yang dimaksud kurikulum di sana itu adalah ya capaian pembelajarannya. Ya, jadi berangkat itu dari capaian pembelajaran. Maksudnya capaian pembelajaran misalnya contoh ya di kelas 1 SD misalnya ya seorang peserta didik siswa itu capaian pembelajarannya adalah dapat membaca Al-Qur'an, dapat membaca surat Al-Fatihah dengan lancar. Seperti itu, simpel kan? Nah, maka kemudian dilaksanakanlah pembelajaran ya mulai dari mungkin ada talakinya, belajar bacanya. Kalau dia belum bisa baca itu bagaimana cara dia bisa baca. Kemudian mulai dari ta'awudnya, bismillahnya, kemudian per satu ayat diajarkan
ya sampai dia paham. Nah, di akhir pembelajaran misalnya 12-14 pertemuan ya sebenarnya nanti ada yang formatifnya kan. Oh, jadi di pertemuan pertama nih ternyata dikurang nih, oh perlu diperhatikan lagi nih, ditekankan lagi. Ya, pertemuan kedua lagi, oh sudah ada peningkatan, ditambah lagi, oh ada UTS nih, dia sudah separoh nih, udah lumayan gitu kan ya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi ya. Nah, dari situ kemudian di ujungnya nanti adalah dia untuk penilaian itu tadi yang holistik ya, maknanya menilainya itu bukan hanya dari hasil tadi, oh dia sudah hafal Al-Quran, dia sudah hafal surat Al-Fatihah gitu ya, 7 ayat misalnya secara lancar. Nah, ya secara pendekatan penilaian itu bukan hanya itu. Ya, jadi bukan hanya dia itu lancar gitu ya, bukan hanya lancar membaca saja, tetapi proses dari awal, kemudian juga kehadiran dia juga dinilai, keseriusan dia dinilai, termasuk niatnya juga dia nilai juga tadi, sampai kepada hasil dari pembelajarannya ternyata dia mampu membaca surat Al-Fatihah 7 ayat dengan lancar. Ya, jadi jawabannya bagaimana cara menilainya? Menilainya adalah apa? Menilainya adalah pertama dengan memastikan menentukan tujuan pembelajarannya, kemudian cara menilainya adalah dengan menggunakan ya multi pendekatan dalam penilaian. Itu itu yang disebut dengan holistic assessment ya. Terukurnya bagaimana terukur dia misalnya dia kalau untuk misalnya pas ujian akhir misalnya membaca ada psikomotorik kan ada membacanya. Membaca ternyata dari 7 ayat ini dia ada 2 kesalahan ya. Oh yang lain ada 3 kesalahan. Nah, itu diulang-ulang terus sampai akhir pembelajaran. Ya intinya tidak hanya di akhir tapi juga di proses dan juga kesungguhan dia termasuk juga akhlak dia ketika wah dia walaupun mungkin memang agak pasaran tapi dia akhlaknya bagus nih, sopan kepada guru dan itu dari observasi guru itu kelihatan. Ya, jadi penilaiannya sekali lagi tidak hanya dari satu dimensi, tidak hanya dari satu sisi, tapi dari berbagai dimensi. Minimal tadi itu ya kalau disebut itu ada 4 ya, ada 4 ya. Kalau di umum itu kan ada mulai kognitifnya, kemudian afektifnya, psikomotoriknya, tadi ada tazkiyahnya, ada niatnya, ada community assessment-nya, ada inovasinya. Kalau inovasi belum, kalau inovasi kan mungkin oh dia ternyata apa namanya sambil baca itu dia pakai handphone pakai apa gitu kan. Nah, itu tapi kalau yang SD sih biasa kalau inovasi belum sampai ke sana lah gitu. Jadi multi dimensi dalam melakukan penilaian. Ya contoh simpelnya kan gini, saya ingin tahu saat Muhammad Fuji Akbar ini orangnya soleh atau tidak sih, gitu kan ya kan nggak bisa sekali gitu 2 kali gitu kan bukan sekali 2 kali tidak bisa hanya satu sisi saja oh pakai peci nih masya Allah gitu kan ya. Oh dari tanya dari tetangganya oh dari misalnya istrinya oh dari anaknya oh dari ketua DKM-nya oh dari kehidupan sehari-harinya oh dari bacaannya jadi dia harus multi. Nah, itu salah satu dari keadilan Islam yang memang dibawa. Jadi ketika menilai siswa pun tadi termasuk juga tidak ada unsur wah ini kayaknya agak-agak apa sih ganteng nih kayaknya nih soleh nih. Enggak innalillahi tidak seperti itu gitu ya. Jadi multi. Nah, nanti kita akan belajar tenang saja di mata kuliah ini dan bahkan bukan hanya belajar ya. Di sini itu bukan hanya tadi taklim ya, bukan hanya tarbiyah, tapi di sini juga adalah bagaimana kita itu praktek gitu ya. Jadi belajar sama-sama karena kita salah satunya tadi menggunakan project based learning. Jadi tugasnya semua mahasiswa nanti silakan baca kembali RPS-nya, kemudian nantinya kita akan pelajari satu-satu ya one by one dari materi-materi yang ada itu. Ya. Nah, saya yakin sudah bisa nanti juga misalnya kita belajar ke Pak Panut juga nih. Ya, cara penilaian atau mungkin Pak Panut sekarang boleh juga nih. Ini tanggung juga ya. Gerimis juga di Cibinong ini. Pak Panut boleh jelaskan kayak gimana sih dalam 3 sampai 5 menit tentang penilaian yang berlaku nih, yang mungkin berlaku kemudian kira-kira usulnya seperti apa? Silakan Pak Panut. Ya, masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan sebenarnya kita masih seperti kemarin-kemarin Pak, seperti yang rujukan yang Mm-mm. ada dalam apa namanya
kurikulum yang kemarin, kurikulum 13, kurikulum Merdeka dalam penilaian, terutama ada nilai proyek dan kemudian nilai portofolio, kemudian nilai praktek kalau ada yang prakteknya. Nah, kan tetapi untuk penilaian seperti biasa mungkin seperti ketika semesteran itu masih tadi ya sama, mungkin ada PG-nya, kemudian ada esai yang apa namanya PG kompleks, kemudian esai. Kadang diminta ada tiga model ya, ada tiga model soal PG, kemudian minimal tiga ya, esai, kemudian PG kompleks ataupun PG, atau mungkin betul salah, kemudian benar salah, betul salah, kemudian menjodohkan, kan modelnya masih seperti itu kalau dari bentuk soal. Nah, akan tetapi dari tadi yang disampaikan tentang ada penilaian objektif, adil, transparan, konsisten, kemudian mendidik, nah itu yang mungkin harus kita dalami lagi nanti di pertemuan-pertemuan ke depan. Karena ya kalau kita kadang tadi seperti yang disampaikan Pak Saiful, apa namanya, karena ada tuntutan di bawah harus di atas KKM, itu kadang kita mentoknya. Sementara misalnya kita mau remedial kita misalnya dikasih soal lagi, kerjaan lagi kita nggak selesai-selesai, kadang mentok seperti itu. Nah mungkin kadang kalau kita ambil sampel ya, beberapa kali ulangan, mungkin si A, si B, si C, si D ini sepertinya udah menguasai dalam hal ini, misalnya dalam judul mata pelajaran ini atau dalam sub bahasan ini. Sementara si C, si D, si E masih seperti ini. Jadi kadang kita ambil jalan seperti itu Pak, karena kadang remedial ya, kadang kita kasih tugas lagi 1, 2, 3 tugas. Kadang di remedial malah nilainya ada yang lebih jelek daripada nilai ketika ulangan biasa gitu kadang. Nah itu yang menjadi kendala. Kemudian kalau tadi ada objektif, dan itu kalau misalnya dari segi akhlaknya, sikapnya, nah mungkin ini hampir sama kalau dengan penilaian-penilaian mapel lain gitu kan. Jadi nggak bisa kita nanya sama yang lain, guru lain seperti apa penilaiannya gitu. Mungkin itu Pak. Jadi masih sama seperti yang dilakukan pada umumnya ya. Belum begitu menguasai, paling bikin LKPD ya, lembar kerja peserta didik gitu, seperti itu. Kita bikin siapkan lembarannya, kalau kita sempat bikin, kalau tidak sempat ya mungkin silakan ambil kertas masing-masing. Nah, seperti itu paling. Seperti itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Panut ya. Jadi Pak Ustadz Puji ya, jadi untuk penilaian ini memang kalau kita belajar dari awal dulu kan kita ingat sekali ya. Jadi tadi kalau yang disebutkan misalnya pembelajaran atau penilaian itu dari pilihan ganda PG, pilihan ganda yang kompleks, kemudian juga apa menjodohkan, bahkan dulu ada sahih khoto gitu ya, benar salah gitu ya. Kemudian ada esai, kalau esai pendek, kemudian esai panjang itu sudah ada variasi itu gitu ya, ada variasi. Artinya walaupun semuanya itu juga dia istilahnya itu adalah mengukur kognitif, kemampuan dari pengetahuannya saja gitu kan ya. Nah, sementara nanti kan karakter dari PAI, pendidikan agama Islam kan bukan hanya kognitif. Ya termasuk sebenarnya sekarang juga banyak sekali. Misalnya mata pelajaran bahasa kan nggak mungkin kognitif saja gitu. Pasti dia harus ada muhadatsahnya, harus ada conversationnya, harus ada praktiknya. Tadi kayak IPA, olahraga juga sama. Nggak mungkin olahraga cuma pengetahuan gitu. Olahraga pasti ya psikomotorik lah, langsung gitu ya, kelihatan gitu ya. Nah, agama juga sama, gabungan dari situ. Sehingga penilaian itu saya tadi bukan hanya kognitif gitu ya, termasuk juga nanti ada afektifnya, psikomotoriknya, kemudian juga akhlaknya, adabnya. Tadi termasuk ada beberapa masukan dari beberapa tokoh sarjana, misalnya dari sisi prosesnya, kemudian juga lingkungannya, kemudian juga sifat integratif inovatifnya. Nah, itu coba dikembangkan ya, sehingga kemudian kalau kita misalnya mengajar di SD ya,
kemudian gurunya misalnya ya kalaupun dia tidak menguasai banyak istilahnya itu pengetahuan agama sebenarnya dalam tanda petik itu artinya ya tidak ada masalah. Yang penting dia memahami dari materi yang akan diajarkan. Kan materi diajarkan untuk anak SD kan ya kita anggap saya simpel ya yang penting kita lihat dari kompetensi dasarnya kalau itu CPL jadi mau belajar apa tujuannya apa setelah itu lakukan proses pembelajaran nah nanti yang dinilainya adalah itu nah tapi hanya saja untuk menilainya memang tadi itu untuk menilainya itu dipastikan bahwa tadi harus adil gitu ya terus juga untuk tadi misalnya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tes gitu kan ya nah itu butir-butir soalnya itu harus betul-betul diuji. Nanti insya Allah kita ada pengujian untuk butir soal gitu ya. Jadi ini apakah valid, reliable atau tidak gitu ya. Itu secara sains, secara statistik nanti itu kita akan uji. Ini mungkin kayak latihan-latihan kayak nanti kalau mau tesisnya pakai kuantitatif kan pakai uji pertanyaan itu kan akan diuji apakah dia valid atau reliable atau tidak. Gitu. Jadi bukan hanya bikin soal saja, tapi kan zaman sekarang orang-orang beberapa itu kan cuma ngambil dari mungkin LKS-nya gitu. Nah itu guru itu harusnya tidak seperti itu. Harusnya dia mampu mengembangkan dari butir-butir pertanyaannya gitu. Bahkan bisa menganalisis. Menganalisis ini kayaknya terlalu sulit gitu ya. Atau mungkin tadi di pilihan ganda misalnya kan ada yang mudah, ada yang sedang, ada yang sulit. Maka ada pilihan ganda yang kompleks gitu ya. Misalnya kalau kita di kuliah saya kuliah di UT juga di ilmu komunikasi itu walaupun dia pilihan ganda gitu ya atau mungkin ada kata kecuali sebagai itu tapi dia kompleks gitu jadi butuh betul-betul memerlukan adanya pemahaman walaupun itu tetap saja hanya kognitif makanya itu sudah kurang berlaku sekali gitu makanya harus ada tadi afektifnya dan psikomotoriknya apalagi kita di program studi pendidikan agama Islam seperti itu ya oke nanti setuju juga sama nih nanti apa namanya buat presentasi juga nanti setelah Pak Ustaz Saiful Anwar nanti Pak Panut ya boleh ya. Atau nanti Muga juga boleh. Jadi gini maksud saya itu karena kita tuh di level yang ke-8, saya ulang-ulang terus nih ya biar apal ya, mengembangkan. Ya, jadi yang pertama itu adalah mendeskripsikan dulu tentang sistem penilaian yang ada gitu ya. Yang ada itu kayak gimana sih sistem penilaiannya gitu ya. Kemudian setelah itu baru kita coba kembangkan. Kita kembangkan sekarang itu apa dengan artificial intelligence itu sangat mudah sekali gitu ya. Jadi sangat mungkin tapi harus betul-betul menguasai juga, harus menguasai jangan sampai hanya plek gitu ya langsung dari AI gitu itu yang mungkin malah jadinya kita tidak paham. Termasuk juga karakter dari ya pendidikan agama Islam itu sendiri sehingga kedepannya oh mestinya menilainya itu memang lebih luas lagi nih tidak hanya UTS UAS gitu. Kalau kita ya udahlah kita UTS UAS belum lagi tadi ada tekanan. Kalau tekanan sih dia lebih ke politik pendidikan kali gitu ya, politik pendidikan dan mestinya sih seharusnya memang bisa dilawan gitu ya. Bisa dilawan jangan sampai ya beberapa sekolah kan ya kualitas ya walaupun kalau saya sendiri juga menyadari sekali gitu ya. Menyadari sekali kalau nggak KKM ya gimana gitu nanti disalahkan gurunya gitu ya. Mungkin guru juga memang salah juga sih mungkin dalam penilaiannya termasuk dalam proses pembelajarannya. Ini yang tapi menurut saya ya kita harus yakin juga, kita harus juga punya azam yang kuat bahwa itu sebenarnya harus didobrak ya Pak Panutnya. Kalau kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan kita ya mau nggak mau gitu ya. Mau nggak mau yang kita bisa lakukan lah minimal tadi itu penilaian gitu. Jadi harus dibangun juga jangan terjebak oleh nilai misalnya gitu. Walaupun nilainya misalnya 5 atau 6 tapi dia bagus gitu ya bagus dalam artian walaupun tidak tapi dia memang istilahnya itu dari sisi bukan hanya kan tadi bukan hanya kognitifnya saja sayang sekali ya kalau sekarang kan semuanya pakai nilai pakai hasil belajar tapi ternyata komponen-komponen yang ada di hasil belajarnya itu tidak komprehensif seperti itu. Makanya tadi akhirnya ujungnya mungkin kalau dalam tataran di masyarakat itu ngelihat orang soleh itu hanya dari pakai peci, pakai sorban gitu ya, atau mungkin sholatnya masya Allah gitu ya kan bukan bukan hanya itu gitu ya. Jadi lebih menyeluruh teorinya. Nah, nanti kita akan praktekkan, kita akan turunkan satu persatu menjadi sebuah sistem penilaian dan juga nanti ada juga evaluasi pembelajaran nih kalau evaluasi belajar itu akan sangat bermanfaat sekali untuk guru, untuk kepala sekolah nantinya yang akan jadi tesis biasanya lebih ke evaluasi pembelajaran sebenarnya. Ya dengan teori yang ada, ya misalnya kalau Pak Kapar itu kan udah biasa nih evaluasi pembelajaran nih. Nah itu nanti kita akan belajar penilaiannya dulu,
desain penilaiannya, baru nanti ke evaluasi pembelajaran. Soalnya kita akan belajar sama-sama. Baik, terima kasih. Terakhir, ini sudah 35, tadi saya janji sampai 17 malah ya, 17.30 lah ya. Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup ya? Dari Pak Cepi, dari Pak Ilham, dari Bu Juliantika, dari Bu Siti Nurjana, silahkan ya. Atau kalau ada yang mau disampaikan, kalau umpamanya tidak, berarti pekan depan, insya Allah Pak Saiful Anwar sifat ya siap ya untuk presentasi. Nanti mungkin backupnya Pak Panut juga ya, boleh buat pakai PowerPoint 5 atau berapa gitu ya. Jadi eh, ingat ini adalah latihan ya, jangan dijadikan beban gitu ya. Jangan dijadikan beban nanti kan kali aja next time kapan-kapan nanti diundang ke sekolah lain udah nggak bisa biasa bikin PowerPoint. Kalau mau bagus ya pakai Gamma kemarin atau mungkin pakai Canva. Sekarang pakai yang Agnes.ai juga bisa gitu. Pakai kalau materinya pakai ChatGPT juga bisa juga, bagus juga itu. Yang penting kita menguasainya. Walaupun nanti kalau memang sekarang sih lebih bagus ke yang praktek yang ada dulu saja kayak gimana sih sebenarnya. Baru nanti kita sesuaikan. Oke, seperti itu. Silakan sebelum ditutup ada yang mau disampaikan dari yang lainnya. Ya, mudah-mudahan kita pembelajaran kita tetap istiqomah ya. Jadi setiap hari Senin jam 16 sampai 18 jadwalnya, tapi kita bisa sampai ke 17.30, ya 30 menitnya untuk reflektif dan juga nanti persiapan nanti Pak Panut kan bisa mengerjakan, Pak Saiful dan juga Pak Fuji juga ya, dan juga yang lainnya. Jadi biar nanti ada pengalaman nanti insya Allah tidak lama nih, cepat sekali nih, tidak kerasa kita udah 2 pertemuan ini ya, Pak Panut ya. Sudah 2 pertemuan lagi nih karena tiap pekan ini cepat sekali nih, insya Allah ya. Oke, Pak Saiful Anwar siap ya pekan depan ya. Oke, saya siap. Terima kasih untuk Insya backupnya Allah. Pak Panut. Pak Puji juga mungkin di pertemuannya akan datangnya lagi. Besok insya Allah kita akan bahas tentang teori dasar dulu. Nanti bukunya insya Allah saya akan kirimkan juga. Cuman grupnya itu saya suka lupa itu. Grupnya itu agak-agak ribet gitu. Yang mana grupnya gitu ya. Ada 2 gitu ya. Jadi suka ketuker. Gak apa-apa lah. Iya, kadang kadang lihat grupnya ada yang ganti nama. Iya gitu, oke gitu atau apa gitu kalau pakai masker pakai apa gitu. Saya sudah download untuk apa referensi buku-bukunya. Nanti boleh disetar. Tapi kalau mau nyari sendiri juga banyak banget juga. Terus juga tadi kalau umpamanya bukunya bahasa Arab, selama selama komputernya itu nyambung di internet, tinggal teksnya itu klik kanan, ya kemudian ditranslate. Itu dia otomatis tuh di sebelahnya. Jadi nggak ada alasan lagi tuh untuk istilahnya itu nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab gitu ya. Jadi buka misalnya file PDF ya di search engine di Google atau di Edge atau di Mozilla, kemudian kita sorot yang teksnya saja, kemudian disorot, di highlight, kemudian diklik kanan, kemudian pilih translate, nah, itu langsung ketemu itu ya. Itu. Terus juga nanti yang pakai Perplexity itu juga bisa digunakan juga. Saya pakai ChatGPT juga untuk apa materi-materi juga sebenarnya sudah lengkap juga tuh sebenarnya itu karena dia juga dirujukan ketika kita minta file PDF-nya juga diarahkan linknya itu ke PDF-nya gitu ya. Jadi sekarang ini tinggal sebenarnya yang penting kemampuan. Makanya kalau di S1 sendiri saya gitu ya, termasuk mungkin juga nanti di SD, SMP, SMA gitu ya. Jadi penilaian itu bukan hanya dari tulisan, ya dari tulisan. Kalau tulisan tuh gampang banget gitu ya. Gampang banget di ini kan, gampang banget di apa dibuat lah, diduplikasi. Tapi dengan lisan, nah ini kelihatan nih ya Pak Saiful Anwar, Pak Panut, Pak Fuji, ada Pak Ustadz Jamaluddin juga itu kelihatan kemampuannya. Ya, makanya kenapa harus representasi ya memang dengan lisan itu bisa minimal mewakili walaupun ada juga orang sebenarnya orangnya pinter gitu ya tapi ketika ngomong agak sedikit karena belum terbiasa jadi agak-agak apa namanya tersendat gitu itu ada juga makanya juga bukan hanya dari presentasi saja gitu tapi juga nanti dari penulisan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Ada yang mau disampaikan terakhir, Mangga? Pak Panut atau Pak Saiful Anwar, Pak Jamaluddin, silahkan dan yang lainnya. Cukup Pak, cukup. Alhamdulillah. Cukup ya. Oke, terima kasih Mas Saiful Anwar. Luar biasa sekali ya. Oke, kita tunggu untuk pertemuan. Jadi challenge yang pertama di mata kuliah kita di pertemuan yang kedua ini adalah silahkan untuk mendeskripsikan dari sistem penilaian di mata pelajaran masing-masing di sekolah masing-masing.
gitu ya. Besok bisa presentasi, mungkin bisa Pak Saiful Anwar, Pak Panut, Pak Jamaluddin juga bisa juga, Pak Fuji juga bisa juga. Ya, setelah itu baru nanti, tapi saya juga akan berikan materi tentang sesuai dengan CPMK di 1.2. Demikian, hatur nuhun kasadayana, terima kasih untuk semuanya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanakallahumma wa asyhadu an la bihamdika ilaha illa asyhadu an anta la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih. Nanti bahannya saya kirim ke Pak Saiful Anwar atau ke Pak Panut ya. Kemudian rekamannya juga ada di YouTube saya, nanti boleh dilihat, Siap, Pak. silakan. Siap. Oke, Siap. mangga.